Asraf. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah sama-sama kita membahas kajian kita surat Al-Baqarah atau tafsir Jalalain sebagai referensinya. Mudah-mudahan dengan kita mengaji tafsir ini kita tambah wawasan kita lagi ya Bu ya. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-15, sekarang ke ayat yang ke-17. Oh, yang ke-17, ke-18 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ususun ila hadrati Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Imam Jalaluddin Al-Mahali ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam ayat yang ke-16 di sini Allah menceritakan, kita baca dulu ayat Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzina istawqadan nara falamma adaa'at ma hawlahu Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Shadaqallahul adzim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang orang yang beruntung di hadapan Allah. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, itu Bu ya. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang kafir. Allah jelaskan secara detail di ayat sebelumnya. Yang ketiga tentang orang-orang yang munafik. Nah, ini lanjutannya nih. Orang-orang yang munafik, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu menjual kesesatan dengan petunjuk. Ay istabdaluha bihi, yakni menggantikan kesesatan dengan petunjuk. Kata tafsir Jalalain, fama rabihat tijaratuhum, dan maka tidaklah mereka beruntung perdagangan mereka. Itu ay ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan naril mu'abbadata alaihim. Itu yakni tidak beruntung perdagangan mereka, bahkan mereka merugi kepada tempat kembali mereka yaitu adalah nar, api neraka al-mu'abbadati yang kekal selamanya. Tuh. Jadi bagi orang-orang yang munafik, kata Allah, kita diibaratkan hidup di dunia ini seperti kita orang dagang. Gitu. Kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Jadi kalau di dunia ini kita cuma merantau. Kalau di dunia misalnya merantau kita dari Jawa Tengah ke Jawa Barat gitu ya, itu merantau yang masih belum, artinya bukan sebenarnya. Jadi semuanya kita di dunia ini merantau karena asalnya manusia itu adalah orang langit. Ya, asalnya orang langit.
dari bangsa ruh asalnya manusia itu. Lalu bercampurlah dengan jasad karena sababiah bapak kita Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari syurga karena melanggar aturan Allah, sehingga kita dari sebab Nabi Adam dan Siti Hawa itulah lahirlah anak cucunya termasuk sampai kita sekarang ini gitu. Jadi kalau manusia pada aslinya mah itu orang sorga, orang langit gitu, orang sorga bahasanya. Kalau bahasa langit mah maksudnya orang yang ada di sorga, karena sorga mah tempat yang tinggi gitu. Itu cuma perumpamaan saja, Bu. Ya. Lalu kita hidup di dunia ini, kita disuruh cari bekal sebanyak-banyaknya buat pulang kembali ke alam kampung kita. Ya, ke alam asal kita. Ibu kalau tiap tahun kan suka pulang kampung tuh ya, rindu sama kampung sendiri. Kira-kira seneng nggak tuh Bu pulang kampung? Padahal capek pulang kampung tuh. Ada yang ke sini ke Jogja 30 jam tapi seneng aja tuh ya. Karena apa? Pulang kampung ketemu orang tua, ketemu asalnya daerah kita. Seneng walaupun capek. Keluar ongkos banyak ya, terus juga belum tenaga, belum kelaparan di tengah jalan kalau lagi macet ya Bu ya. Tuh. Seneng, tapi seneng kita nggak ada capeknya, nggak ada kapoknya lagi pulang. Hampir ada yang punya duitnya banyak mah tiap tahun pulang, ada yang setahun 2 kali pulang gitu. Karena seneng kita ketemu kampung kita. Makanya kita kalau nanti pulang ke alam asal kita itu harusnya seneng, harusnya bawa bekal yang banyak. Seneng gak pulang kampung ke kampung halaman kita? Seneng. Nanti pulang kampung ke halaman kita yang aslinya tuh nanti setelah menghadapi kematian, harusnya manusia itu seneng, harusnya. Karena apa? Kita kembali ke kampung halaman kita. Karena kita di sini sudah banyak hasil usaha kita, kerja kita, ibadah kita kepada Allah. Kerja kita sama Allah apa? Kan Allah majikan kita, Tuhan kita, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, merawat anak, merawat istri kalau suami, kalau istri merawat suami, merawat anak, melahirkan anak-anaknya, generasi penerusnya. Itu semuanya berpahala. Makanya seorang suami yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, beliau itu misalnya sampai meninggal di tengah jalan gitu ya, maksudnya di tempat dalam keadaan dinas, maka dia itu masuk surga termasuk fisabilillah. Demikian pula seorang istri yang taat sama suaminya, umpamanya naudzubillahi min dzalik, tapinya gitu ya, sampai ada yang meninggal karena melahirkan anak turunannya gitu ya, maka dia juga termasuk jihad fisabilillah. Kelihatannya mengecewakan di dunia, tapi sesungguhnya mereka itu gembira di hadapan Allah, karena cara-cara itulah yang memang Allah berikan kepada umat manusia yang beriman dengan cobaan ya. Kalau dia sabar, insya Allah dia itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu, bapak yang tahan dengan cobaan, sabar, tidak ngeluh menghadapi suami macam begini, tidak ngeluh, sabar, terus aja berdoa. Seorang suami juga tidak mengeluh menghadapi istrinya setiap hari pidato mulu gitu ya, umpamanya, terus bersabar dan berdoa, itu pahalanya sangat luar biasa gitu. Kan kadang-kadang begitu Bu ya. Ya. Oh ceramah, ya ceramah gratis gitu ya Bu ya. Itu insya Allah mudah-mudahan ya, dengan kesabaran itu semuanya itu merupakan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang suami atau istri yang rajin ceramah kepada suaminya itu karena tandanya sayang sebenarnya. Pengennya apa? Supaya istrinya atau suaminya itu supaya baik,
di hadapan Allah, supaya dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau dia sabar, jadi wali tuh suami itu. Jadi suami, ada zaman dulu kan saya sering cerita, seorang suami diomelin mulu sama istrinya setiap hari, kupingnya udah pada pedes, padahal itu orang sabar bener, tapi kelamaan karena udah puluhan tahun jadi kurang sabar. Akhirnya karena terlalu menyakitkan, pergilah dia ke hutan. Di situ ada goa. Ternyata di situ juga ada orang yang sedang bertapa di goa. Dia masuk ke situ. Akhirnya karena orang itu yang dua tadi adalah orang keramat yang kalau ngedoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu setiap dia ngedoa, kalau waktunya makan, itu seorang wali wajib ngedoa tiap hari gantian gitu. Pas begitu dia ngedoa gitu, turunlah nasi satu baki, satu nampan, lengkap dengan lauk pauknya, dengan ya minum-minumnya juga gitu, lengkap. Makanlah bertiga. Besok giliran si A, ya si B yang kedua, orang keduanya gitu ya. Ngedoa juga semacam itu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah nasi satu baki, satu nampan gitu, buat makan bertiga. Nah sekarang giliran yang orang kabur tadi tuh, orang yang kabur tadi tuh, ini orang sih di hadapan saya hebat-hebat amat, ngedoa langsung diijabah sama Allah gitu. Jadi dia ngedoa, ya Allah, tolong kabulkan hajat saya dan teman-teman saya ini. Saya bertawasul kepada orang yang ditawasulkan oleh teman-teman saya ini gitu. Akhirnya turun langsung 3 baki, 3 nampan. Dan teman-temannya yang 2 tadi kaget, kok kamu ngedoa langsung dari dijabah 3 nampan itu sih? Siapa sih yang ditawasulin? Saya bertawasul kepada Bapak yang orang yang Bapak tawasulkan. Misalnya saya bertawasul, Bapak tertawasul kepada apa? Saya bertawasul kepada si A gitu ya. Yang si B juga, saya bertawasul kepada si A gitu. Ternyata itu nama saya gitu. Itu nama saya kata. Ternyata si yang tadi orang kabur itu nggak sadar bahwa dirinya itu adalah waliullah yang sering namanya ditawasulin sama orang 2 tadi. Akhirnya dia kaget pulang ke rumah saking gembiranya ke istrinya yang sedang ngomel. Ya istilahnya saya rajin ngomel itu. Pas begitu istri ngomel, jangan ngomel, saya waliullah. Istrinya tertawa. Ternyata seorang istrinya itu juga adalah seorang aulia Allah yang ngomelin tiap hari gitu ya. Cerewet tuh. Makanya harus dengar cerewetnya istri, kata dia gitu. Kamu jadi angkat jadi wali gara-gara saya cerewet gitu. Itu artinya apa? Kedua-duanya sebenarnya orang-orang yang sabar, cuman tidak tahu bahwa dia itu adalah seorang aulia Allah. Cuman karena cara Allah memberikan karomah, mengangkat seseorang menjadi aulia Allah itu beda-beda. Ada orang yang gemar mencari ilmu, ada orang yang taat sama orang tua, seorang istri yang taat sama suaminya seperti Siti Asiyah, istrinya Fir'aun ya. Walaupun suaminya bajingan tapi dia taat sama suaminya. Sabar. Itu Bu ya. Jadi waliullah tuh Siti Asiyah. Ya. Ada kalau makanya suami mah biarpun istilahnya bagaimana gitu tetap harus dihormati, harus kita doain. Nerima lo dan nerima nasib punya suami model begini gitu ya. Sama suaminya juga harus nerima nasib cuma istri model begini, harus bersyukur. Karena apa? Kalau seorang istri tidak bersyukur punya model suami yang model begitu, maka sorga haram untuk menerimanya. Makanya kita harus bersyukur Bu. Ya mending kita mah istilahnya masih punya suami. Biar begitu-begitu kan mudah-mudahan gitu ya istilahnya suami kita tuh dapat petunjuk hidayah. Kita melayani suami kita bisa istilahnya dapat pahala besar. Dan nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah ini gitu. Jadi kita harus nerima seorang istri mah begini Bu. Seorang istri mah asal syaratnya taat sama suami dan suaminya ridho. Tinggal milih masuk surga mana yang mau. Tuh,
gitu. Biarin, makanya diomelin suami dikit-dikit juga gitu, demi kebaikan kita gitu. Demikian pula seorang suami dimarahin sama istrinya juga nerimain. Karena apa? Dia udah capek masakin kita, nyuciin pakaian kita, kadang-kadang udah nyuciin pakaian kita ngepel, nyeduhin kopi, ya kalau saya nyeduhin kopi ya itu kita dimarahin sama istri, ya alhamdulillah gitu ya, sabar, ya baca aja istighfar, astagfirullahaladzim. Karena apa ya? Karena memang seorang istri itu kerjaannya berat, biarpun cuma sekedar di sekeliling rumah, kasur, sumur, dapur, berat. Iya, tapi memang berat. Makanya pada saat dia lagi ngomel itu ya kita lihat kebaikannya. Dia mau nyeduhin kopi kita, lihat jangan sampai timbul amarah. Kadang-kadang kan suami kadang-kadang suka marah, menyakiti hati istrinya gitu. Jangan sampai, udah biarin aja. Istilahnya mudah-mudahan ntar kalau dia udah anteng mah ya udah diem ya udah hilang capeknya, ntar dia diam sendiri. Kalau kita nggak tahan pergi aja, ntar balik lagi kalau dia sudah adem gitu. Nggak, jadi menghindari konflik di dalam rumah tangga. Bagaimana aja caranya? Apalagi ibu-ibu udah pengalaman ya Bu ya, biasa di dalam rumah tangga itu ada perbedaan. Tapi kalau kedua-duanya saling meridhoi, suami ridho akan pelayanan istrinya, istri ridho akan perjuangan suaminya, insya Allah keduanya suami istri itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat itu akan masuk, malaikat rahmat itu akan masuk ke dalam rumah tangganya dan mendoakan, membawa rahmatnya Allah. Nanti juga anak-anaknya akan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terus apa nih? Digambarkan lagi di dalam ayat selanjutnya, ciri-ciri orang munafik itu ya diumpamakan oleh Allah masaluhum. Sifatuhum maksudnya yakni sifatnya orang-orang munafik nifaqihim di dalam kemunafikannya kamasalil ladzi stauqada naro, seperti orang yang menyalakan api tuh di dalam kegelapan. Falamma adaat, maka apabila api itu menerangi di sekeliling kegelapannya, mahaulahu ya zahaballahu binurihim gitu ya, yakni fa'absara, dia itu melihat, wastadfa'a, dan menghangatkan diri, wa amana mimma yukhafuhu, dan dia aman dari rasa takut. Tuh. Jadi kalau orang munafik itu digambarkan seperti oleh Allah seperti orang yang menyalakan api di tengah kegelapan, api unggun lah. Kan dia jadi aman dari rasa takut gitu Bu ya, badannya hangat. Namun kemudian zahaballahu binurihim, tiba-tiba api unggunnya mati gitu. Kita lagi gegeni nih, tahu gegeni Bu? Iya, menghangatkan diri itu ya di api pada saat kita dingin di tengah hutan gelap gitu ya. Terus tiba-tiba apinya mati. Gelap enggak tuh? Hadir lagi rasa takut, udah gelap, badannya jadi dingin lagi, terus dan rasa takut hadirlah lagi. Dia tidak bisa melihat apa-apa yang ada di sekelilingnya. Makanya kalau orang-orang munafik itu menurut dia udah enak gitu ya. Padahal sesungguhnya dia itu seperti tadi, seperti orang nyalain api, tiba-tiba apinya mendadak, padahal dia di dalam kegelapan. Akhirnya rasa takutnya kembali lagi, ininya kembali. Makanya orang munafik mah tidak punya rasa tenang gitu di dalam hatinya ya. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan mereka ditinggalkan mereka fi dzulumati di dalam kegelapan, la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat tuh. Jadi tidak melihat sekelilingnya, jadi gelap lagi. Orang munafik mah begitu. Makanya gambaran orang munafik itu yaitu seperti itu, menyalakan api di tengah hutan yang gelap, lalu dia merasa gembira, merasa aman ya,
Terus apalagi merasa hangat badannya, tapi tiba-tiba oleh Allah dimatikan api tersebut dan dia merasa tidak aman lagi, takut lagi, dan juga dia dalam kegelapan. Itu ciri-ciri orang yang munafik itu begitu, dapat siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dilarang sekali, bahkan diharamkan untuk berlaku seperti orang munafik. Kemarin kan ciri-ciri orang munafik, jangan bohong. Kalau janji harus ditepati. Kalau diberikan amanah harus disampaikan. Jangan dikhianati. Jadi kalau ngomong tidak boleh bohong dalam kondisi apapun. Jangan bohong. Jujur aja, jujur gitu. Karena jujur merupakan sifat nabi. Terus juga amanah merupakan sifat nabi. Dan juga tadi berjanji, menepati janji juga termasuk dari sifat nabi. Hindarkanlah sifat-sifat itu dari dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terus-menerus kita lakukan ya, dan kita nanti kalau merasa bohong sekali saja itu merasa dosa besar. Merasanya dosanya waduh luar biasa, kebayang mulu gitu. Tapi kalau kita sudah menjalankan kejujuran itu terus menerus dan kita jadi ringan. Berbuat apa saja kita harus ngikutin apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh baginda Rasul. Nggak pernah bohong. Disuruh ini kita suruh tanda tangan sendirian kasih duit 500 juta nggak bakal mau. Karena apa? Seakan-akan Allah itu ngeliatin kita, Rasul ngeliatin kita, kita jadi takut. Gitu. Ibarat kalau kita kerja nih ya, kerja kan kadang-kadang kalau pejabat mah suka ada aja godaannya. Makanya istri-istri yang suaminya pejabat harus banyak doa tuh di dalam sholat duha biar suaminya dijagain jangan sampai berbuat maksiat. Gitu Bu. Doain, tapi sekarang istrinya suaminya udah pada pensiun ya gitu ya. Ya doain saja biar sehat, biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Gitu Bu ya. Kita doain. Itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan surat Al-Baqarah di dalam tafsir Jalalain ini menambah wawasan kita di dalam beragama dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi alhamdulillah ada tenaga.